Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah keluarga kita pada saat ini terambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering berjanji, kita sering membuat janji, dan dalam janji kita atau dalam membuat janji kita ini sering ingkar janji. Sering kita tidak melakukan apa yang kita janjikan. Contohnya bertemu dengan orang lain pukul 5 sore, kita membatalkannya atau kita tidak datang menepati janji kita. Dan sering kita berjanji bahwa kita ini melupakan apa yang sudah kita janjikan. Secara khusus janji kita kepada Tuhan. Kita sering berjanji untuk mengikut Dia, untuk patuh kepada Dia, tetapi kita sering tidak melakukan apa yang sudah kita janjikan, apa yang sudah kita katakan kepada Tuhan. Dan itu jugalah yang sering dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka sering berjanji untuk setia kepada Tuhan, tetapi mereka tidak setia untuk melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sifat manusia. Berbuat janji atau mengadakan perjanjian, tapi sering tidak melakukan apa yang dijanjikan. Dan kita lihat bedanya manusia dengan Tuhan. Tuhan berjanji kepada bangsa Israel, Tuhan berjanji kepada manusia, dan Dia tetap setia kepada janjinya. Kita lihat dalam kehidupan bangsa Israel, bagaimana Tuhan sudah berjanji kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham, untuk tetap mengasihi bangsa Israel, dan itu Dia tetap lakukan. Kalaupun bangsa Israel sering melanggar perjanjiannya kepada Tuhan, Tuhan tetap menantikan agar bangsa itu kembali kepada Dia. Dan Tuhan setia untuk menantikan pertobatan bangsa Israel yang melanggar perjanjiannya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, bagaimana Allah berjanji dulu kepada nenek moyang Israel, itu sudah dilaksanakannya. Dikatakan bahwa Allah pernah berjanji membebaskan umatnya dari perbudakan. Dia lakukan. Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Inilah yang sudah dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan juga berjanji menuntun mereka dalam perjalanan mereka ke tanah Kanaan. Itu juga dilakukan oleh Tuhan. Dia terus menuntun bangsa itu, kalaupun sering bangsa itu memberontak kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan, dan tidak patuh kepada Tuhan.
Dan Tuhan juga mau berjanji bahwa Dia akan memperbaharui janji. Dikatakan dalam nas kita pada hari ini pada ayat 33 bahwa Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Inilah kembali dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Bangsa itu yang sudah Dia bebaskan, bangsa itu yang Dia sudah bimbing dan tuntun untuk sampai ke tanah Kanaan, tetapi mereka memberontak, dan dalam pembuangan Allah kembali berjanji kepada bangsa Israel, mereka akan menjadi umatku. Dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, dan memang benar, bangsa Israel tidak pernah luput dari kasih karunia Tuhan. Tuhan tetap menjadi Tuhannya bangsa Israel, dan umat Israel tetap menjadi umatnya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini sebenarnya ingin mengajak pertobatan bagi bangsa Israel dan juga pertobatan pada kita. Kalau kita sering ingkar janji kepada Tuhan, kita sering melakukan dosa-dosa kita, Tuhan ingatkan kita, Tuhan minta kita untuk kembali kepadanya dan mau meninggalkan dosa-dosa kita. Dan Tuhan juga mengingat kita agar kita berbeda dengan bangsa yang lain. Karena apa? Karena kita sudah dijadikan menjadi umatnya. Dan Tuhan juga sudah menaruh firman-Nya dalam hati dan pikiran kita. Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada kita, sama seperti kepada bangsa Israel yang mengatakan, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Artinya bahwa bangsa Israel tidak lagi terpisah dengan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kita tidak lagi terpisah dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah perbaharui janjinya, yaitu memberikan keselamatan kepada kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk membebaskan kita. Inilah yang sudah dilakukan Tuhan dan janji Tuhan yang sudah Dia tepati untuk keselamatan orang-orang yang mau percaya kepada Dia. Tuhan memberikan perjanjian yang baru kepada orang-orang percaya pada saat ini, di mana Tuhan mau setia, di mana Tuhan telah memberikan firman-Nya, di mana Tuhan telah memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan kita. Oleh karena itu, mari kita sambut Dia, mari kita terima Dia, dan mari kita buat Tuhan berkuasa dalam hati dan pikiran kita, karena firman-Nya sudah Dia taruh dalam hati dan pikiran kita. Inilah yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami, di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan senantiasa membimbing kami. Kalaupun Tuhan kami sering berjanji dan kami sering ingkar janji, tetapi Engkau adalah Allah yang setia menepati janji-Mu Tuhan kepada kami untuk keselamatan kami. Engkau berikan Tuhan perjanjian yang baru kepada kami. Engkau letakkan Tuhan firman dan kebenaran-Mu dalam hati dan pikiran kami, sehingga Engkau tidak lagi terpisah dengan kami. Dan Engkau Tuhan memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan kami. Allah Bapa yang baik, biarlah bimbingan Tuhan melalui Roh Tuhan bersama dengan kami, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini. Sertai kami, sertai seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, biarlah Tuhan memberikan sukacita yang daripada Tuhan, dan Tuhan juga memberkati kami seluruhnya. Terima kasih Allah Bapa. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.